Nah, ini yang perlu pemerintah itu sikapi. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Apakah dengan pemberian stimulus kredit murah atau semacamnya, atau pembebasan dari pajak, teks dan lain-lain gitu. Itu kan itu cuma langkah-langkah teknis. Dinas Pertanian dan dengan Dinas. Ini kan harus sama-sama bersinergi, terutama dengan kita, dengan Kadin ini. Bagaimana untuk mencari solusi yang terbaik untuk kalangan pelaku ekonomi yang UMKM ini. Gitu. Seberapa lama nanti kita ini akan mengalami pembatasan ini. Jadi kalau umpamanya stimulus dikasihkan kepada pelaku usaha, itu akhirnya bukan dibuat untuk usaha, tapi untuk menunjang gaya hidup. Ini yang jadi masalah lagi gitu. Karena bukan untuk melakukan produksi, tapi untuk menunjang gaya hidup gitu. Terutama untuk pelaku UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sebelumnya beberapa rekan-rekan di daerah yang tergabung di Faktor Newsdeko membahas dari beberapa sisi, baik dari sisi penegakan kedisiplinan protokol kesehatan, termasuk langkah-langkah pemerintah seperti apa. Kali ini saya akan mencoba membahas dari sisi yang berbeda, Mas. Seperti kita ketahui bersama, semua negara saat ini dalam kondisi merana gara-gara corona. Bukan hanya solusi kesehatan yang terasa masih tersumbat, dari sektor ekonomi pun kayaknya sudah mulai melambat. Namun sedikitnya sudah ada dua langkah mungkin yang telah dilakukan pemerintah. Yang pertama, pressure dari sektor kesehatan, baik dengan himbauan-himbauan melalui protokol kesehatan dan sebagainya, termasuk anjuran 3M. Selain itu juga pemerintah telah menggelontorkan beberapa bantuan sebagai upaya untuk menanggulangi dampak sektor ekonomi. Untuk kali ini saya telah bersama dengan, kayaknya lebih enak dibuka ya saya, karena ruangan ini kayaknya sudah steril ya. Kita tadi setelah masuk juga telah cuci tangan, kemudian sudah menggunakan hand sanitizer juga. Untuk kali ini saya telah bersama dengan Ketua Kamar Dagang Indonesia, Ketua Kadin Kabupaten Sumeneb, Mas Hairul Anwar SMT. Selamat siang, Mas Hairul. Selamat siang. Waalaikumsalam. Melihat pandemi COVID yang telah terjadi beberapa bulan terakhir, tidak hanya di Indonesia, bahkan di belahan penjuru dunia, bagaimana melihat dampak COVID dari sektor ekonomi itu sendiri, Mas? Kita sudah bisa merasakan ya untuk saat ini bagaimana COVID-19 ini sangat terasa dampaknya ketika terjadi pembatasan sosial berskala besar. Jadi ini sangat terasa, dan apalagi masyarakat sekarang sudah mulai sadar dengan kesehatan. Jadi ini masyarakat itu sektor jasa, terutama di sektor jasa, para pelaku UKM di sektor jasa itu yang banyak mengalami kemunduran dan mengalami penurunan omset. Nah, ini yang perlu pemerintah itu sikapi. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Apakah dengan pemberian stimulus kredit murah atau semacamnya, atau pembebasan dari pajak, teks dan lain-lain gitu. Itu kan itu cuma langkah-langkah teknis. Tapi hasilnya bisa kita lihat nanti di 2021. Tapi kalau sekarang sudah kita perkirakan jauh sebelumnya, bahwa hampir 4 bulan yang lalu bahwa sudah kita perkirakan bahwa ekonomi kita itu sudah secara teknikal kita sudah resesi.
Karena di pertumbuhan di kuartal 3 dan 4, dari kuartal 2, 3 dan 4 ini kita sudah ada di zona minus. Jadi ini sudah kita secara teknikal sudah mengalami resesi. Tapi pemerintah saat ini masih belum mengumumkan bahwa negara kita ini sudah resesi. Itu kalau bicara secara skala nasional ya? Ya, kalau skala kabupaten misalkan di Sumeneb sama. Sumeneb ini pertumbuhan ekonominya lambat sebelum terjadi COVID. Jadi setelah terjadi COVID tambah lambat lagi, gitu loh, tambah lambat lagi. Cuman data pastinya itu pasti ada di BPS. BPS sudah menghitung, Ini semua di sektor-sektor pertanian sudah overproduksi. Jadi produksi banyak tapi tidak terserap oleh pasar. Ini juga jadi masalah. Jadi petani-petani kita ini juga banyak mengalami kerugian di tengah COVID seperti ini. Banyak petani-petani kita yang ini adalah basically ekonomi kita. Jadi basic ekonomi kita ini sebetulnya kan agraris. Jadi di sektor agraris ini banyak petani-petani kita yang rugi. Ini yang jadi masalah juga. Ini bagaimana caranya menyikapi pemerintah, terutama kalau di daerah kita ini antara dinas pertanian dan dengan Despinda. Ini kan harus sama-sama bersinergi, terutama dengan kita, dengan Kadin ini. Bagaimana untuk mencari solusi yang terbaik untuk kalangan pelaku ekonomi yang UMKM ini, gitu. Jadi ini yang harus kita carikan solusinya. Kalau dari sektor usaha Mas, yang paling sangat terdampak dengan kondisi pandemi COVID-19 ini? Banyak kan? Hampir semuanya terdampak, tapi yang paling terdampak itu pasti sudah karena ada penutupan, pembatasan sosial skala besar, ya pasti ya sektor wisata itu pasti. Terus ya food and beverage itu juga pasti, karena dengan mobilitas manusia yang semakin sedikit ini, maka omset mereka jelas akan turun, gitu. Dan mereka enggan untuk membuka karena kalau dibuka malah mereka itu rugi, gitu. Nah, jadi ini juga karena karena COVID ini sudah menghantam semua sendi ekonomi kita, gitu. Baik produksi, distribusi, terus jasa juga semuanya sudah dihantam, gitu. Jadi kita sudah terjepit di real ekonomi juga, mikroekonomi juga, di makroekonomi kita sudah tidak terjepit, gitu. Dengan kondisi real hari ini, apakah juga semakin memperlebar angka pengangguran khusus di Kabupaten Sumeneb? Oh jelas. Kalau produksi itu terhambat, ya, sektor jasa juga terhambat, angka pengangguran itu pasti naik. Nah, itu kan ada hitung-hitungannya, gitu. Jadi berapa perusahaan-perusahaan kita ini, berapa pelaku-pelaku usaha kita ini, dan berapa angkatan kerja kita ini kan ada hitung-hitungannya. Ya, tiap tahun itu berapa, yang terserap di pasar itu berapa, yang terserap di angkatan kerja itu kita ini berapa ribu orang, berapa puluh ribu orang. Nah, itu kan ada hitung-hitungannya. Dengan adanya pembatasan seperti ini pasti sudah banyak sekali, gitu. Kemarin aja sudah puluhan ribu, hampir 26 atau 53 ribu, gitu. Ini ditambah lagi dengan ini tambah banyak pasti. Mas, untuk upaya pemerintah sendiri baik pusat maupun daerah, beberapa upaya yang dilakukan itu salah satunya adalah stimulus ekonomi, memberikan bantuan baik secara langsung kepada masyarakat maupun dalam bentuk bantuan permodalan untuk usaha. Seberapa besar pengaruh ini untuk membantu mengangkat ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk di masa pandemi ini? Sebetulnya tergantung dari seberapa lama distribusi dan jasa ini mau digerakkan. Kan ya, kalau produksi sudah banyak yang lockdown dengan sendirinya karena overproduksi sudah tidak terserap oleh pasar. Nah, ini seberapa lama nanti kita ini akan mengalami pembatasan ini. Jadi kalau umpamanya stimulus dikasihkan kepada pelaku usaha, itu akhirnya bukan dibuat untuk usaha, tapi untuk menunjang gaya hidup.
ini yang jadi masalah lagi gitu. Karena bukan untuk melakukan produksi, tapi untuk menunjang dia hidup gitu, terutama untuk pelaku UKM. Karena kenapa? Dia memproduksi malah tidak laku. Ini yang jadi masalah juga bagi kita gitu ke depan. Jadi seberapa lama ini pembatasan ini? Nah, kalau ekonomi kita dibuka betul, insya Allah di jalan. Tapi resikonya tetap kesehatan. Jadi ini kan semuanya orang ini sekarang ini berpatokan dan bersandar kepada penemuan vaksin ini. Kapan vaksin ini ditemukan? Karena kita itu kepengen kemana-mana itu bebas kemana-mana, beli barang ke pasar dan lain-lain bebas. Nah, sekarang kan semuanya beresiko. Pakai masker juga beresiko. Kita tidak tahu kapan kita akan tertular. Kan seperti itu. Apalagi tanpa pemberitaan di media massa itu yang semakin masif gitu loh. Semakin masif, mana orang-orang semakin takut untuk keluar. Jadi untuk pelaku ekonomi itu, pelaku ekonomi kan perlu memang ada yang pakai online dan lain-lain. Memang peningkatan traffic di online itu sangat luar biasa. Tapi sektor realnya juga tidak bisa tidak paling online itu tidak 100% bisa dipasarkan lewat online. Paling banyak pemasaran online itu paling ya 25-30%. 70% ini kan langsung direct. Setidaknya menjadi solusi gitu ya Mas. Setidaknya jadi solusi, tapi kalau di daerah-daerah seperti di pelosok kan pasti direct, orang berinteraksi. Tidak mungkin orang beli sayur langsung online. Kalau di daerah-daerah ya, tapi kalau di perkotaan mungkin bisa saja. Karena sarannya sudah lengkap gitu. Seperti itu. Kalau berbicara resesi, kesulitan ekonomi di Indonesia itu apa sebenarnya pengaruh untuk masyarakat bawah? Sangat berpengaruh. Karena kalau resesi itu dengan turunnya pertumbuhan ekonomi itu sangat berpengaruh sekali, terutama daya beli. Karena tidak ada yang produksi bertambah, distribusi bertambah, terutama turunnya daya beli. Daya beli ini kan pendapatan, turunnya pendapatan. Dengan turunnya pendapatan, maka rantai ekonomi itu akan terputus dengan sendirinya. Kan orang yang biasanya itu beli umpamanya ya lebih, ini contoh gitu, beli biasanya gajinya 5 juta, sekarang karena ada pandemi ada yang kena PHK dan lain-lain, bahkan shift masuknya dibagi, tapi gaji malah dipotong, umpamanya dipotong separuh gitu. Jadi biasanya dia 1 bulan beli baju sudah tidak beli baju, atau 1 bulan dia biasanya beli susu 1 kaleng, dia beli cuman sasetan. Itu sangat terasa dampaknya dari segi ekspor produksi, semuanya terpengaruh oleh adanya resesi ini. Karena pendapatan itu yang turun gitu loh. Nah, ini semuanya dihantam, baik yang besar dihantam, yang kecil dihantam juga gitu loh. Kalau dulu pada krisis 98 yang besar aja yang dihantam, yang kecil enggak. Sekarang semuanya dihantam. Ini dua kali lipat dari 98. Gitu. Kalau secara hitung-hitungan persentase itu mana lebih besar sebenarnya Mas dampaknya antara yang usaha besar dengan yang menengah bawah gitu? Begini, UMKM kita ini kira-kira jadi penggerak ekonomi di negara itu 92% ekonomi kita digerakkan oleh pengusaha UMKM ini. Cuma 7% saja yang diperusakan oleh usaha-usaha besar ini. Anggaplah konglomerasi ini, tapi yang 92% digerakkan oleh ini UMKM. Nah, angkatan kerja juga yang paling banyak menyerap di Indonesia ini adalah UMKM. Ya, industri kecil dan menengah itu yang buka gerai di mana-mana, buka toko, buka lain-lain, buka warung. Ini itu yang paling banyak menyerap angkatan kerja kita. Nah, kalau yang besar-besar ya mungkin industri yang formal itu gitu loh ya. Untuk ini Mas, untuk strategi pemulihan itu sendiri, kalau dari sektor kesehatan itu kan jelas kita menunggu vaksin gitu kan. Selain sesuatu upaya-upaya yang harus kita lakukan sekarang dengan tetap berpedoman terhadap protokol kesehatan. Untuk sektor ekonomi sendiri, untuk strategi pemulihan mungkin seperti apa yang harus dilakukan pemerintah gitu? Ya seperti yang saya bilang tadi, nanti kalau sudah pertama mulai berangsur-angsur pembatasan sosial itu mulai dikurangi. Yang berangsur-angsur mulai dikurangi sehingga mobilitas
mobilitas produksi itu, mobilitas distribusi itu lebih gampang. Rantai pasoknya lebih sampai ke konsumen. Nah, lebih gampang masuk ke konsumen. Nah, terus dari segi pajak mungkin bisa dikurangi juga. Dari segi pajak bisa dikurangi. Biasanya pajak 10% nanti bisa dikurangi beberapa persen untuk memajukan ekonomi ini dulu gitu. Di tengah pandemi ini. Terus kredit lunak kepada pengusaha UMKM. Tapi jangan kecil, bukan cuma seperti sekarang itu ada, ya maaf ya, 2 juta, 3 juta, bukan, itu malah untuk menunjang gaya hidup gitu loh. Artinya tidak cukup gitu. Tidak cukup untuk mengusaha. Jadi akhirnya kasihlah umpamanya 20 juta, 30 juta tiap pengusaha UMKM itu supaya sekalian dia bisa berproduksi dan sekalian tumbuh gitu loh. Jadi dari pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah, jadi menengah jadi mikro, kan seperti itu. Pemirsa, kita sudah berbincang dengan Ketua Kadin Badan Sumeneb. Terima kasih atas waktunya Mas Hendro. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.